Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's life today? I hope you all fine and great condition. Because of the pandemic situation, we cannot learn at the class like usual. But don't worry, because from this video, we can still learn together. Before that, let me introduce myself. My name is Resa Madaniati. I am from English Education Department at EIN Kudus. Before we continue to our discussion, I'm gonna ask you to mention 5 adjectives from this picture. When we mention the adjective, we can use appearance and personality. Jadi, kita bisa menyebutkan beberapa kata sifat dari suatu benda, atau yang di sini yaitu kucing. Kita bisa menyebutkan kata adjektif atau kata sifat tersebut berdasarkan penampilan dan dari kepribadiannya. Yang pertama yaitu dari personality atau kepribadiannya. What you like? That is funny, right? And cute. And then playful. Mengapa playful? Karena dia kelihatan aktif dan senang bermain dengan benda di sekitarnya, seperti benda yang ada di tangannya. And then the second, we can describe from appearance. Yang kedua yaitu dari penampilannya, baik itu dari ciri-cirinya atau bentuk tubuhnya. So, what he look like? He has long tail, and then he has soft fur. Jadi, 5 kata sifat berdasarkan gambar kucing ini yaitu funny, playful, cute, has long tail, and then soft fur. Why am I asked you to mention the adjective? Because we will learn the material related to this adjective. What is that? Yeah, this is descriptive text. Descriptive text, there are 3 important points that we should know. That is definition, generic structure, and language feature. Jadi, dalam tes deskriptif ada 3 poin penting yang harus kita ketahui, yaitu definisi atau pengertian, struktur umum, dan ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu definisi. The definition of descriptive text is a type of text in English that clearly describe a particular things, be it person, animals, plant, or another things. Jadi, tes deskriptif merupakan salah satu teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas suatu benda. Benda itu bisa berupa orang, hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Yang dideskripsikan atau yang digambarkan itu bisa berupa ciri, karakteristik, atau bentuk dari benda tersebut. For the next is generic structure. Yang pertama yaitu identification, introducing where or who is the subject is being described. Bagian ini terletak pada awal kalimat atau pada paragraf pertama, yang tujuannya yaitu memperkenalkan kepada pembaca mengenai objek yang akan dijelaskan sebelum kita memberitahu lebih rinci tentang suatu objek. Yang kedua yaitu description, a part of text which contain the detailed information, like describe about parts, qualities, and characteristics of an object, yaitu berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada objek tersebut, baik itu berupa sifat, ciri, atau bentuk dari benda tersebut. And next is language feature atau ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu specific participant. Karena teks deskriptif ini hanya berfokus pada satu objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua yaitu the use of adjective. Karena pada teks ini kita akan menggambarkan tentang suatu objek, maka kita menggunakan kata sifat seperti big, small, diligent, and many others. Itulah mengapa saya meminta kalian untuk menyebutkan 5 kata sifat pada gambar kucing di awal video tadi. Dan yang ketiga yaitu the use of simple present tense. Karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Misalnya ketika kita ingin menggambarkan kucing atau binatang peliharaan kita lainnya, kita harus mendeskripsikan atau memberikan gambaran fakta tentang objek tersebut. Dan yang terakhir yaitu using action verb atau menggunakan kata kerja seperti run, walk, sleep, and others.
Oke, setelah kita belajar tentang pengertian dari teks deskriptif, generic structure-nya, dan kemudian language feature-nya, and now we move to the example. This is simple and short description about my little cat. Jadi ini merupakan contoh kecil dari teks deskriptif yang dibuat berdasarkan 5 kata sifat yang telah kita sebutkan tadi. Oke, masih ingat gak jenis struktur dari teks deskriptif yang pertama? That's right, yaitu identification. Dari teks ini, identification-nya yaitu I have a pet cat. He is really playful. He loves to play with me and something he found. Disebut dengan identification karena memperkenalkan atau memberikan gambaran umum dari kucing. Sebelum kita memberitahu lebih rinci mengenai objek atau sifat dari objek tersebut. Yang kedua, jenis strukturnya apa? Yaitu description. Description-nya yaitu his color is orange and white fur. His fur is so soft and has a long tail, and he also always try to get his tail sometimes. I like to rub it him. Disebut dengan description karena berisi tentang sifat yang melekat pada diri kucing atau ciri-ciri yang menonjol dari kucing tersebut. From this picture, try to answer this question with fill the blank. With the title is Taylor Swift. Her full name is Taylor Swift. Her nickname is Swift or something Taylor. She is an American singer. She has blah 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 face, long and blah 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 hair, and blah 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 skin. Her face looks blah 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 and friendly. Taylor's hobby is playing guitar. Yang pertama yaitu she has blah 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 face. Jadi dari foto ini kita bisa menyimpulkan atau bisa menjawab bahwa dia mempunyai wajah yang that's right, it is oval. And then long and blah 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 hair. Dia mempunyai rambut yang panjang dan blonde, yaitu pirang. And then blah 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 skin. Mempunyai kulit yang putih atau wet. And then her face looks blah 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 and friendly. Wajahnya kelihatan titik-titik dan ramah. Berarti beautiful, cantik. Oke, itulah sedikit materi tentang descriptive text. Thank you for watching. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang bahasa Inggris. Dan juga follow IG kita di @tpikudus. That's all from me. I'm sorry if there any mistake. Adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.